Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala hilmi ba'da ilmi wa ala afi ba'da qudratihi. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alisi wa sahbi Rasulillah wa sahbi Rasulillah wa tabi'in wa man tabi'um bi ihsanin mitin mila hadrati al-imam al-mujtahidin wal qurra wal khuffat wal mufassirin wa nakhusu khosatan Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Nasyadili wa nakhusu khosatan masyayikhina masyayikh hadratul ulama asadina wa asadatikum wa walidina wa walidikum jami'ah wa nakhusu khosatan bi dzikri al-alim al-arif turjumanul arifin Syekh Ahmad ibn Muhammad bin Abdul Karim ibn Athaillah Sakandari nafa'ana bihi wa bihim wa bi ulumi fidaraini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmihi wa ala afihi ba'da qudratihi. Allahumma shalli wa sallim ala man bis-sholati alaihi yurhamul kibar was-shighar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, kita lanjutkan ngaji perlahan-lahan, meskipun perlahan-lahan nggih kathah tiba beberapa jam. Nah, niki mari kita niati ngaji karena ilmu ngaji bab akhlak, bab ati, bab maknawi, tapi kita kedah pelan-pelan. Karena termasuk kekhasan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari adalah penggunaan majas, penggunaan napa nggih. Kula mbayangke Syekh Ibnu Athaillah Sakandari niki kados tiyang Jawi. Pasepan napa? Sanepan niku kuwat banget. Nah, itu sering diulang-ulang, maka mugi-mugi kita dilancarkan bersama-sama. Kenapa saya yakin ngaji ini meskipun banyak yang menganggap ini cek dhuwure ngajine ngoten niku. Padahal akhirnya kula dikuatkan napa purun ngaos niki kali Pak Zen niku. Dikuatkan mosok niat api enggak diberi pintu kebaikan, enggak diberi jalan baik. Niku nek kula ngoten. Terus kula cerita kapanane saya pas mutolaah mendadak ngoten niku perjalanan iki apa maksudnya ngoten. Alhamdulillah pas lungguh wah iki maksudnya ngoten niku sering. Termasuk beberapa hal niku saya tadi meraba-raba napa sing dikarepake Ibnu Athaillah nih. Kalau makna zahir kita bisa maknai, tapi iki nahwune yo ngene bener. Ini nah itu nanti kita monggo mugi-mugi kita tetap napa di kantuk pitulungan napa futuhat saking Allah kanthi niat ingkang sae. Mugi-mugi niat kula panjenengan niki bener-bener sae dadane awak kula panjenengan gambak-gambak yang kanthi gandolan bocorane Ibnu Athaillah. Jenenge bahasa wali, para arifin. Niki padahal jelentreh, humas niku kan pasti humas niku jelentreh kan. Tapi kadang kita ndak jelentreh. Ya awak dhewe asline sing gak pati paham, gak dunung gitu. Terus malam ini saya sampaikan bahwa ngaji Ibnu Athaillah baik Tajul Arus, Al-Hikam, terus Lataiful Minan niku ngaji bab dunung iki. Nah, makane kula ojo-ojo Ibnu Athaillah iki asline tiyang Jawa. Jawa banget. Masalah Muhammad. Kita lanjutkan muhasabatun nafas. Kalau di nuskah 1 ini belum ada judul. Jadi masuk al-anbiya wal auliya wasilatun kubara ilallah. Terus imut nggih yang terakhir nggih. Ini dijuduli dari 1 al-anbiya wal auliya wasilatun kubara ilallah. Termasuk
kita santri-santri niki, santri Ibnu Athaillah, santri NU itu sangat disayangkan kalau meyakini, punya penyakit meyakini, punya keyakinan bahwa wali-wali Allah, para nabi itu tidak dapat dibuat wasilah. Termasuk gak pati santri, cara bahasa kita. Saya menerjemahkan Ibnu Athaillah, gak pati santri kalau kita tidak percaya disposisi. Ini dari bayi kula. Disposisi apa? Ya keberkahan itu. Makanya barang siapa murid yang tidak percaya pada gurunya, nanti untuk ragu-ragu, wah so angel itu, pasti angel. Angel, pasti angel. Lah kita ini bondo mahabbah ini, bondo kepercayaan, karena kita diingatkan ini yang kemarin dua, iyyaka anta kita annahu la yuntafa'u bil anbiya wal auliya. Jangan sampai kita merasa wali iki kan ziarah nang kene yo aku tetep ae masalahku sik pancet. Nah, ini berarti kurang yakin. Nah, itu bahaya, kurang yakin itu bahaya. Nah, mugi-mugi kita malam ini semakin ngaji niki untuk mempertebal keyakinan kita marang Allah, marang Rasulullah, marang napa kanal-kanal, aliran-aliran paralon-palon ingkang nyambung teng Allah lan Rasulullah sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Muhasabatun nafs utawi ai hadhihi utawi iki bab jelasake mboten bab asen niki dijuduli, karena Ibnu Athaillah niki kuwut tanpa dijuduli. Di nuskha satunya malah enggak ada judul, pokoknya kayak disalah itu. Nah, ini kita dibantu oleh bayai kita. Ini terbitan kiai-kiai kan. Ulama-ulama kita dijuduli. Nah, ini dijuduli muhasabatun nafas. Utawi iki iku bab jelasake utawa kuwut aforisma Ibnu Athaillah tentang muhasabah nafas, evaluasi di diri. Muhasabah niku ngitung-ngitung, mengkalkulasi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Syekh Abil Hasan Asyadili. Diceritakan saking Syekh Abil Hasan Ali Asyadili. Nah, ini ceritakan di sini. Wa Sayyidi Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asyadili. Nah, Asyadili niku qaryah min Afrika. Jadi di Asyadili yang terkenal itu ternyata dari Afrika. Termasuk murid-murid beliau sampai sahibu Dalailul Khairat niku sinten? Imam Jazuli, Abi Abdullah Sulaiman Al-Jazuli niku nggih saking Afrika. Wa Syekhut Thaifah Asyadiliyah. Ya, kenapa disebut Syadiliyah? Ya karena akhirnya ini menjadi syekh panutan Thariqah Syadiliyah. Wes ini penjelasan di nuskah ini enggak perlu saya semua, yang jelas Imam Syadili ini di penjelasan kitab ini luar biasa. Termasuk ini saya nukil ma ra'aitu a'rafa billah, saya enggak pernah lihat ada Asy-Syaikh Ibnu Daqiq niku mengatakan mara itu dalam makolahnya disebut mara itu arfa billah. Aku enggak pernah ngerti orang yang paling ngerti Allah, ma'rifat Allah, min Syekh Abil Hasan, daripada Syekh Abi Hasan Asyadili. Kenapa ada Ali? Ini diceritakan di sini kenapa disebut Ali, karena rata-rata laqab Abil Hasan niku Ali. Nah, itu akhirnya kadang dalam kitab Syadiliyah itu Abul Hasan Ali dikasih Ali Asyadili. Wa kana yaqul idza arada kasyfuka. Iki luar biasanya adalah beliau berpendapat Imam Syadili ini kan ilmu yang seolah ma'rifat mukasyafah gitu ya. Mbuh iki bayangannya piye gak ngerti kita. Itu kok Pak Zain ini rada kasaf tapi nutupi kita juga nggak tahu kan. Kasep. Nah, itu ceritakan idza arada kasyfuka Alkitab was sunnah fatamasak bil kitab was sunnah. Jadi penjelasan Imam Syadili itu nek awakmu kok untuk kasef. Mbok kasef model lebih ya ngono. Tentang kitab dan sunnah, maka fatamasak cekelano wae nang kitab ambek nah Al-Qur'an hadis. Inilah yang disebut saya sampaikan prosedural. Tasawuf yang prosedural. Ketoke orang selalu mengorientasikan kasef, makrifat. Mbuh iku wis
Awang-awang gitu ya. Tapi dawuhnya Musyadzili apa? Wis percaya nang kitab mbek sunah ya. Meskipun secara teori kitab dan sunnah, syariat, terus nopo teori-teori ini metode jalan untuk kasyaf. Tapi kita diminta apa? Setialah cekelan sama kitab dan sunnah. Jangan, karena ada di manajemen itu setialah pada goalnya. Caranya beda-beda, silakan. Nah ini enggak. Kitab dan sunnah itu cekelono aja. Wada'il kasyaf, tinggalkan kasyaf sampai ngono. Padahal Imam Syadzili ini walinya para wali, kutubnya para wali ya. Sampai sekarang ya torekohnya luar biasa kan. Itu saja nawarkan kita ilmu prosedural, ilmu akhlak prosedural kepada Allah dengan cara apa? Da'al kasyaf, tinggalkan kasyaf. Ya, makanya kadang saya itu baca begini, sempat mutola'ah Tajul Arus itu saya ngajari teman-teman saya ngaji di rumah itu. Nawa itu biasanya nawa itu saya niat ngaji untuk pinter gitu ya. Itu enggak. Nawa itu niat ingsun ngaji gak pinter gak popo. Ngoten di awal-awal itu loh. Alhamdulillah gak pinter. Iso Al-Qur'an mulai Iqra, Alibata terus. Niatnya ngoten iki, kula nate karena terinspirasi saking kitab-kitab Ibnu Athaillah. Niat ingsun ngaji gak pinter gak apa-apa, gak paten. Itu kita lafadzkan. Itu untuk melatih apa? Melatih da'il kasyaf, meskipun kasyaf menjadi orientasi, medianya adalah Alkitab wa Sunnah. Iki mbok praktekno iso gabung dalam partai mahasiswa yang seneng DO. Yang penting belajar tapi goalnya kan itu. Nah, itu berarti gak prosedural. Itu ngajine kurang prosedural. Nah, kita lanjutkan. Ini muhasabah. Muhasabah kudu tahu indikatornya. Sebenarnya ada kitab yang saya dalam konteks ini kalau pengen baca ya, ada namanya Al-Qistasul Mustaqim. Al-Qistasul Mustaqim niku karyanipun Imam Al-Ghazali. Al-Qistasul Mustaqim fi taqwimi ahli ta'lim. Niku detail banget Imam Ghazali. Nanti dari situ kita akan tahu ini tipuan atau tidak. Mumbul, tidak semua mumbul terbang itu baik. Untuk jelaskan terbangnya gagak. Ya enggak bagus, wong gagak itu setinggi-tinggi gagak terbangnya, dia turun karena ada bangkai. Tapi kalau nahlah, tawon, madu, nahlah. Itu turunnya meskipun enggak begitu tinggi, turunnya terhadap halal yang mulia. Lagi ini kapan turun yang mulia, kapan mumbul yang hina. Nah, itu Ibnu Athaillah tuh khasnya begitu. Makanya kita enggak bisa letterlek muhasabah langsung Pak Zen modeling ini banget berarti sombong, belum tentu. Lah ini kudu nggawe rasa ngaji rasa untuk ngaji dunung. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari Imam Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu an. Annahu sungguhnya Said Abdul Hasan Asyadzili qala iku pernah dawuh. Dawikil nafsaka wazinha bis shalah. Nah, itu quote-nya di situ. Kil timbanglah. Nakero siro. Kil itu fi'il amar, timbangan. Nah, nanti saya teringat Al-Qistas kenapa? Karena dalam Imam Ghazali untuk menimbang diri kita itu ternyata ada mizan, ada kil ini, terus ada kistos, ada mi'yar, ada 3-4 judul Imam Ghazali itu mi'yarul ilm, al-qistasul mustaqim, yang terakhir itu minhaj itu juga ada unsur timbangan. Nah, ini Imam Ghazali lebih detail. Minhajut ta'lim ada, minhajul abidin ada. Nah, yang untuk untuk kita para thalibul ilm dan ustadz itu ada 3 mi'yarul ilm, al-qistasul mustaqim, minhajut ta'lim kalau enggak salah. Minhajul muta'allimin minhajul muta'allimin. Ada 4 kitab untuk ini. Dan saya luar biasa gitu. Lah kita malam ini enggak usah dipikir banget sing namanya kil itu timbangan untuk apa?
yang di mana waznah itu timbangan gimana. Yang penting serap saja yang kita tahu dulu. Semakin banyak baca kitab, semakin kita akan tahu yang dimaksud Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa saya utarakan agak panjang? Karena kil nafsaka, kil takerro, ukurlah, timbanglah siro nafsaka ing awak dewe siro, wazin, mizan, wazin juga timbanglah, timbango siro ha ing nafsaka bisolati kelawan solat. Jadi indeks untuk mengukur diri kita ini benar-benar apik pora, kata Imam Ibnu Athaillah, media kalau di survei itu ada namanya indikator ya, variabel. Nah, parameternya itu intinya adalah bisolah. Itu pertama kali. Kil nafsaka wazin habisolah. Jadi sebelum melebar kemana-mana, karena mengaji ini judulnya muhasabah nafas, mengevaluasi, mengukur, menghitung diri. Alatnya apa? Alatnya didahulukan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ngutip guru beliau, mbah guru beliau Abil Hasan Asyadzili, itu dengan salat. Nah, iki awak dhewe kena kabeh iki kok iki. Awak dhewe saya sendiri waduh berat aja ngaji kita. Di beratnya di sini. Karena nanti nimbang dhewe ya Allah awak salat iki. Salate nemen ya gak jelas ya. Tambahnya kesibukan kita itu ternyata tambahnya kesibukan saya itu ternyata tak pikir-pikir ndak linier, nggak seirama dengan tambahnya kita dalam khusyuk sholat kita. Duka nek jenengan nek kula ngoten. Padha ae. Oke, masalah Muhammad. Oke, ingat-ingat. Kuncinya adalah kil nafsaka wazin habis sholat. Fa in intahat, ini poin-poinnya saja. Fa in intahat mongko lamun mandek. Intiha, mandek ya. Notok maksudnya. Apa nafsuka anil hududi sanging khawf, artinya piro-piro bagian nafsu maksudnya. Fa'lam maka ketahuilah, ngerti sira, annaka ing sedune sira saita iku bejo sira. Pertama kali kalau kita ukur dengan salat, dengan timbangan salat, kok ternyata ketika salat kita ini nafsu kita ternyata mandek anil hudud. Dengan salat itu ternyata kita ini fungsi salat lebih superior daripada nafsu kita, dorongan nafsu kita. Maka fa'alam annaka sa'ita. Kita ini jenengan sedaya kategori orang yang bejo, beruntung. Tapi nek salat kok isih kaya awak dhewe. Isih bengkerengan, isih wis intine dereng tanha anil faksha wal mungkar, nggih berarti alamat dereng sukses ngoten lho. Wa illa lah, kalau kemarin Ibnu Athaillah itu jadi ada metode, ada trik. Salah satu triknya Ibnu Athaillah selalu adalah zikir. Ingat nggih yang kemarin nggih. Ketika kompleks, bingung macam-macam, Ibnu Athaillah simpel, zikiro. Kamu kan nggak tahu yang terjadi kasef gimana, ini gimana. Udah, yang kelihatan saja triknya dengan zikir. Nah, sekarang triknya untuk ini adalah wa illa fabki. Kalau tidak begitu, artinya al-huzud, khadzun nafs, bagian kekuatan nafsu itu lebih mengalahkan dampak sholat kita, maka fabki mongko nangiso siro. Tangisono siro ala nafsika yang ngatasi awak dhewe siro. Jadi kita diminta nangisi diri kita sendiri karena tidak sa'id, karena rugi, ditimbang-timbang rugi. Idza jarorta yang dalam nalikane narik siro rijelaka. Jadi contohnya ketika sampean pengen narik jejek siro rijelaka ing sikil siro ila sholah menuju sholat. Coba bahasanya Ibnu Athaillah itu. Nek awakmu budal, gak ngono ya. Idza jarorta nek ketika awak sikile sampean jejek sikil. Ngoglek ila sholah maring sholat, untuk sholat. Jaron kelawan narik utawa jejek temenan, sungguhan.
maka fahal nek ancene sungguhan kamu berangkat untuk sholat, kamu ke masjid, buat nang sholatan, buat nang langgar. Ini contoh saja ya. Fahal mongko ono to. Nggih, fahal ro'aita mongko ono to ningali sapa sira. Habiban ing kekasih la yuritu kang ora ngarepake sapa habib. Liko habibihi ing ketemu apel nang kekasih habib. Ini bayangan ini potongan. Jadi kalimatnya itu kalimat tam. Apa ya? Dalam nahwu itu pasti ada mubtada khobar. Tetapi ini letupan-letupan Ibnu Athaillah. Langsung kayak ada yang terputus. Nah, kamu berangkatlah. Ketika kamu berangkat untuk sholat, wis, apakah kau tahu? Kamu tahu ngerti nggak bahwa ada kekasih, ogah ketemu kekasih? Ini kan kayak potongan aslinya. Nek ancine sikilmu bener, tenanan, kita ini melangkah beneran, tenanan pengen sholat, itu pasti ya koyok kekasih mau ketemu ke kasih. Ngomong kapan ini bayangan situasi yang kita diberi situasi nuansa oleh Ibnu Athaillah. Qala Allah Ta'ala langsung disitir qala Allah Ta'ala inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Itu dalilnya umum itu. Terus kemarin saya pas sebelum mutolaah ini buka ngaji Al-Qur'an kula urut pas sing niku lho napa? Janganlah kau salat kusala niku lho napa? Ayat berapa nih kemarin itu? Nah, itu kan sama ini, mirip ini. Faman aroda, masalah Muhammad. Faman mau sampeyan wong aroda kang iku lamun ngarepake atau berkehendak sapa man, ayarifa yen to ngerti, mengetahui sapa man hakikatahu ing hakikate man. Indallah ing dalem ngersane Allah, barang siapa yang pengen mengetahui level dirinya, hakikat dirinya, pangkatnya dirinya di sisi Allah, wayang zuro ayang zuro yang to ningali sapa man halahu, pengen ningali halahu ing tingkai kondisi. Jadi di sufi itu ada makom, ada hal, makomat ada hal ya, ada jadi status, ada apa? Pangkat, ada status, ada kondisi, ada hal, ada makom. Ini urutan maksudnya linear. Wayang zuro halahu mahu yang dalam syaratannya Allah. Kalau kita pengen mengetahui sakjane aku iki awak dhewe iki nang Allah iku asline kanca plek. Ojo mau bondo dagangan pusat asline ya iki awakmu dagangan pusat tenanan, pusat iki tidak bertepuk sebelah tangan. Mungkin ngaku-ngaku tok. Ini contohnya. Fal yang dur mongko becik ningalono sira. Ningali sapa man. Fal yang dur mongko becik ningali sapa man, melihat sapa man ila salatihi maring salate man. Titik itu. Jadi waznahnya, mizannya, ya, timbangannya adalah salat. Salate didelok imma bisukuni, ana kalane bisukuni kelawan meneng, atis sukun itu sakinah, wal khusyuk ilan anteng khusyuk, wa imma bil ghaflati lan ana kalane napa lalai, wal ajalati dan kesusu. Ake. Didelok wae awak dhewe ketoke nek kula dhewe asem. Kula mboten pas salat niku mau tolaan iki eling ya Allah asem ya ngono. Aku dhewe iki nyinggung aku ya ngono. Allahu Akbar gitu. Dewa badhe budal mriki salat isya nggih ngoten. Aduh, kelingan niki kula. Kelingan niku kula. Akhire wah awakmu anjene gak jelas hasilnya kula ngoten. Awak dhewe gak jelas. Karena akeh mboten sukun atau sakinah wal khusyuk, tetapi orientasi kula rata-rata nek salat iku ghaflah wal ajlah. Ndang ake. Tapi ngeten iki nggih ampun jenengan mirsani ana salat kok salat napa niku? Tarawih tercepat langsung jenengan pakai indikator niki. Enggak boleh. Inilah kenapa kita sebenarnya perlu menghatamkan atau ngaji apa itu kistos, apa itu mizan, apa itu minhaj. Ini ukurannya berbeda. Tidak semua tengah itu
yang terbaik. Makanya dalam agama nanti di Imam Ghazali munculkan yang ini di anak-anak Ansor dan anak-anak NU itu muncul apa? Tasamuh, ta'adul, tawazun. Ini kalau nggak kapan levelnya tawazun adalah atau ta'adul atau tasamuh ini timbangan. Ada yang ngomong nek sing tengah ini yang adil, belum tentu. Makanya toleransi disebut tasamuh. Oh berarti nang tengah. Itulah kita kalau nggak tahu indikator maka kita sulit menilai. Nah, salah kacamata, salah. Ya pasti salah kita. Nah, selama kita belum kasyaf ya nggak usah deteksi atau menjudgment, ngukumi tiang sanes. Mungkin ini dewe kurang ngerti, ukurannya lo kurang ngerti. Pak Zen saat ini Pak Zen ini jelas gara-gara ada misalnya indikator santri malas atau rajin. Ternyata indikatornya secara umum indeks, kan ada indeks tuh, indeks desa membangun, indeks pembangunan manusia. Ini kan ukuran-ukuran indeks kebahagiaan, tahu nggih? Indeks kebahagiaan di dunia misalnya. Salah satunya indeks kebahagiaan itu minimnya angka bunuh diri. Nah, ini kan tanda. Ternyata ini disebabkan kemiskinan, disebabkan macam-macam. Ternyata kan tidak semua. Ternyata indeks itu terbantah di Indonesia. Wong akeh sing kere lho isih seneng urip lho. Artinya apa? Ternyata misalnya indeks desa mandiri. Desa kalau mandiri tandanya begini. Apakah tanda itu ketika ada di desa itu terus kemudian makmur atau mandiri masyarakatnya? Dereng karuan. Jadi tapi ini menggunakan pembahasan terakhir ini kayaknya untuk orang lain, bukan untuk kita. Paham nggih? Oh nek ono santri Pak Zen ini jam sakmene kok turu, jam 09.00 turu, males pasti. Wah, akhirnya sowan nang Mbah Yai. Padahal Mbah Yai beberapa Mbah Yai kula kalau jam 9 itu sarinya jam 9 pagi ba'da duha. Qailula. Atau qailula. Iku langsung sampai wah Mbah Yai berarti anjene pemalas ini. Karena indikatornya begitu. Lah saya pernah sampaikan ini mumpung saya perlu ceritakan karena ini muhasabah nggih. Biar kita kula panjenengan tidak salah menjudgment orang. Tajam ke orang lain tapi tidak tajam ke diri kita. Muhasabah Imam Syadzili atau Ibnu Athaillah ini yang keren itu menurut saya mewakili ini adalah dawuhnya quote-nya Husmi. Nek ndelok wong liya pakai hakikat, kalau ndelok awake dhewe pakai syariat. Diwalik bubrah pasti itu. Itu sangat nyerap Ibnu Athaillah. Karena salah kacamata, ya akhirnya kita ini seringkali ndelok begitu nikah, ndelok wong wedok liya kok malah ayu, ndelok bojone elek. Lur kacamatane gak tepak iku. Gak gawe salat gitu loh ya. Gak gawe salat. Makanya jangan sampai ini kebalik atau ukuran tertentu pakai metode tertentu. Ini kalau salah, jangan sampai kita ini nggak muridnya Ibnu Athaillah itu gini. Manis mana cewekmu sama gula. Ini ukurannya berbeda. Pertanyaan begitu nggak usah dijawab. Berarti nggak pernah ngaji Ibnu Athaillah. Satu ukurannya adalah ukuran berbeda ukurannya itu. Manisnya cewekmu tidak semanis gula. Tidak semanis gula. Ya, masalah Muhammad. Fa ilam takun. Mongko lamun ora ono sapa sira bisul wasfaini kelawan dua sifat as-sabiqaini kang dingin karone atau dhisik karone apa berarti? Sukun kali khusyuk. Kalau dirimu kau temukan tidak mengalami dua sifat yang terdahulu yaitu salat tenang dan salat khusyuk. Anjuran Ibnu Athaillah apa? Faksi mongko raupono ngawur-ngawurno sira. Apa? Tebarkanlah. Raupono nek bahasa kula pas iku raupono awakmu ad-duraba ya. Ad-duraba itu faksi awur-awurno ad-duraba ing pasir
Debu artinya raupo awakmu ambek debu ala rosika uyek-uyekno ing atase sira-sira. Ah iki artine apa? Mbok lakoni mari ngene. Wah, aku ternyata salatku kok Ibnu Athaillah sing disebut iki. Belas gak khusuk nek salatku. Belas gak tenang, eling liyane. Raupono debu. Loh, iki nek mbok sampean iku tenanan suwe-suwe langsung golek lemah diuyek. Ini namanya al-ibarat al-istilahiyah atau apa? Ungkapan-ungkapan yang khas didarani majas gak majas, yang khas dan itu maknanya ada murad, ada makna. Ini maknanya itu untuk apa? Kamu itu kasihan sekali wis uyek-uyek kena ya, raimu gak duwe apa-apa asline ngono. Yang dikehendaki ada makna, ada murad. Jadi ada makna, ada murad. Ada tafsir. Nah, ini penjelasannya malah melebar kalau kita memang harus begitu kalau pengen tahu yang mau dikehendaki al-murad bi fahsi at-turaba ala rasika. Kalau muradnya ini senada dengan saya misalnya saya pernah ceritakan orang Jawa, tiang Jawa niku nek mbah-mbah kita itu kalau wong gak duwe dur, gak duwe dicekel gak kena ya unggah-ungguh. Raupono iku ambek iku lho dalane lahir lho. Pernah nate nggih? Itu ungkapan mosok langsung kene le. Kan enggak toh. Ini ungkapan cek gak duwe apa iki bedane? Gak duwe pusar utawa apa ngene iki? Unyang-unyange loro, pasti ndwablek kaya ngene iku lho. Anak kula. Iku langsung ya Allah anakku unyang-unyange loro. Ngoten-ngoten iki kados istilah ungkapan yang untuk angen dandanane kias. Nah, kalau kita salat kita ini gak khusyuk, gak tenang, dianjurkan berantawilah raupono uyak-uyak kok samponan pasir. Fa innaman. Karena apa? Fa innaman mongko sedune wong jalasa kang lungguh-lungguhan sapa wong. Sesungguhnya orang yang duduk-duduk bukan jalasa tapi tinggi ya, dur ya, jalasa. Jadi musyarakah baina snain fa aktsar. Jadi barang siapa yang lungguh-lungguhan artinya cangkruk. Sapa man sahibal misk ngancani lungguh-lungguh nyangkruk karo ing sahibal misk, wong sing duwe minyak misik. Abako alaihi mongko iku apa? Abako ini yo nek basa Jawa ini gumelar. Abako niki nyiprat. Napa? Katutan alaihi ngatasé man min rihi saking gondone misik. Fa inna sholata mongko krana setuhune salat mujalasatullah iku cangkruan karo Allah taala. Karena salat itu adalah ruang kita bercengkrama. Nggih, komunikasi kali Allah. Fa idza jalasta mongko ing dalem nalikane lelungguhan sapa sirahu ing Allah walam yaksul tetapi ora berhasil gak ono dampak nggih minhu saking laka kedue sira marang sira minhu saking Allah syai'un apa suwiji-wiji dalla mongko iku nduduhake nggih apa dalika ing mengkono apa mengkono mujalasah tetapi tidak punya dampak apa-apa. Salat itu loh enggak ono dampake ala maradin apa dalika ala maradin ngatasi nduduhake ngatasi loro fika ing dalam awak dhewe sira. Jadi salat ini diperumpamakan perjumpaan sowan nang Allah. Lah Allah itu seolah-olah dianggapkan punya bahu misik. Ketika salat lah kamu duduk sama sowan Pak Zen sampai salaman, mulih-mulih gak ono lah bete blas. Nggak ada dampak misik sama sekali. Itu sama kayak berarti nuduhno kita ini sakit. Karena apa? Ini penjelasannya. Wahwa bisa saja sakit kita apa? Wahwa imma utawi marad mau imma kibrun iku ana kalane sombong, penyakit sombong, au ujbun utawa ujub gumedhe, au adamu adabin utawa enggak duwe adab. Ya mbuh iki iso wae ngono.
Qala Allah Ta'ala sampun dawuh sampa Allah bismillahirrahmanirrahim sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kinten-kinten artosipun asrifu bakal melengosake sapa ingsun an ayati saking ayat ingsun tanda-tanda ingsun kekuasaan ingsun alladzina ing wong akeh mereka yatakabbaruna kang padha kiber padha sombong sira apa alladzina fil ardi ing dalam bumi bighairil haqqi kelawan tanpa hak. Jadi ternyata kayaknya ada sombong atau ndangak tapi prosedural. Nah, yang bighairil haq berarti tanpa ada prosedur yang. Kalau bil haq berarti ya bukan sombong, artinya ya bisa saja karena beda tipis napa? Rendah hati sama rendah diri. Gitu podo. Misalnya Muhammad. Fala yang bagi mongko ora sejogja. Tidak sebaiknya liman ketuwi wong. Nggih, sholat kang salat sapa wong. Sapa man ayusri'a apa sing ya yogja apa yen to nyepetake surah apa nyepetake sapa man al khuruja ing metu saka salat bal yadhkuru balik zikir sapa man Allah yang Allah taala wa astaghfirulan njaluk ngapura maca istighfar sapa man hu ing Allah min taksiri saking sembronone wong mau man fiha ing dalam salat maka tidak dianjurkan bagi orang yang telah melakukan salat itu bergegas cepat-cepat untuk keluar dari tempat sholat. Tetapi anjuran Ibnu Athaillah apa? Nah ini triknya. Kita kan sulit mau khusyuk, nggih. Kita kan sulit mau dianggap salate mizane niki api. Maka Ibnu Athaillah wis menjudgment kita, wis pede. Riko iku paling busuk salate wis. Wis gak tenang blas. Maka triknya Ibnu Athaillah kalau kemarin ada zikir, tadi nangis gitu ya. Kalau kita kondisinya begini maka Ibnu Athaillah ketika kita habis sholat janganlah cepat-cepat keluar pelencing tetapi zikir nang Allah wa astaghfiru dan istighfar nang Allah maca istighfar sebab apa taksir karena ada potensi besar kalau kula besar tambahi kula nek kula nggih taksir niku al-qasr dari potensi cacat sholat kita, tidak lengkapnya sholat kita. Farubba sholatin mongko pirang-pirang sholat la tasluhu ora pantas ora patut apa sholat lil qabuli ora pantas marang diterima. Banyak sekali sholat yang tidak pantas diterima secara teori. Nah ngeten berarti kita harus kembali back to tentang syariat tentang sholat. Nggak bisa khusyuk itu ya harus dohir dulu. Dohir itu apa? Ya fikih. Aku khusyuk. Terus sampean niat iku piye? Takbir iku piye? Sing disebut takbir iku ndi? Wadah tiang-tiang niku sing disebut takbir itu tangan. Aslinya takbir itu napa? Rukun qauli. Salam. Assalamualaikum niku ngene apa salame? Nah, kok rukun qauli. Itu kalau di fikih dijelaskan detail. Rukun qauli itu salah satu syarat rukun qauli itu adalah ayas ma'a ya musalli sautahu jadi suaranya sendiri. Nah, ini bab fikih harus sampean lihat. Kalau ngaji niki, ini ku eling kalau biar manfaat nanti dibuka lagi fikihnya. Kulo nggih buka fikih. Di antara syarat sah salat niku yang aboti adalah wa ilmu bi faraidhiha. Syarat sah nggih wonten syarat wajib wonten syarat sah. Salat bisa sah disebut di antaranya adalah suci dan yang lainnya ya. Kalau muslim itu syarat wajib. Nah, di antara nomor 3 kalau nomor 4 lupa saya itu di Sulam Taufik wa ilmu bi faraidhiha. Ngerti fardu rukune salat. Dicontohkan dalam mu'alif dalam Imam Nawawi. Contohnya sing batal apa? Nek ngiyakini sunnah dadi wajib dadi sunnah. Iku ngiyakini lho kurang nglakoni itu batal lho. Itu kalau fikih. Makanya kita pelan-pelan muhasabah ngaji ini juga harus back to fikih. Carane, meskipun Ibnu Athaillah gampang Ibnu Athaillah dikei zikir. Nah,
min taksiri fiha farubba sholatin la tasluhu lil qabul fa in istaghfarta mongko lamun maca istighfar njaluk ngapura sira Allah ing Allah ba'da ing dalam sakwise salat kubilat mongko iso diterima apa salat. Inilah kenapa saya panjang lebar ceritakan back to fikih. Ampun kita tidak prosedural ngaji nang gubuk sobat prosedural malah gak prosedural. Akhirnya cekelan iki gampang ketoke. Cari benato ilah gak cari kok gak cak win kok. Gak perlu rukun salat, gak perlu ngene. Syarat rukune sementing di bener ora? Kalau konteksnya itu salah. Ibnu Athaillah iso gak ngono gitu loh. Lah ini adalah anjuran trik treatment. Iki sing jomblo pasti paham. Masyo kurang nikah. Karena ilmu ini familiar. Pasti paham bab nikah ini. Kalau secara fikih namanya nanti bisa punya anak itu harus enggak. Jadi ketemu dua kasyafaten. Ini apa? Ini prosedur tahapan. Trik itu apanya? Kalau bab berbojuan triknya biar cepat hamil apa? Paham nggih? Bedanya trik kali prosedur rukun ini. Lah rata-rata di masyarakat atau fenomenanya adalah ngukur diri kita, sholat itu benar apa tidak, ya kok zikir pokoknya sampai sholat kita ini dikalahkan oleh ziarah kubur. Nah, ini loh senggarai fitnah minhum itu ini. Sholat ini pas sholat iki gak tewemenan, pas zikir khusyuke temen. Iki sing asine sing ndi sing ngene. Sehingga fokus pada trik melupakan prosedur. Ini saya harus sampaikan karena saya fanatik fikih. Fanatik fikih dalam diri saya sendiri ya. Sehingga saya tempel itu di rumah saya di langgar itu syarat sholat, rukun sholat, syarat wudhu, saya tempel. Di tempat masak istri sama ibu tak tempeli. Karena ku anfusakum wa alaikum naro. Ini yang prosedural. Jangan sampai kita syariat ditinggal nih, sholat ditinggal nih, tapi di zikir. Meskipun yang benar kubilat ini adalah berarti zikir yang berdampak untuk sholat, kekurangan sholat kita, compang-campingnya kualitas sholat kita, itu adalah zikir yang dikehendaki oleh Ibnu Athaillah. Mari sholat, kita nyadar ya Allah, sholatku gak tenang belas. Maka anjurannya adalah zikir istighfar setelah ya alhamdulillah kiai-kiai di NU, ulama-ulama kita di desa-desa ini saya anggap orang yang gak pernah ngaji Tajul Arus pun kalau nderekake kiai selamat. Meskipun tahu tanpa tahu loh ya. Ternyata yang diceritakan ini kan tradisinya NU selama ini. Nggih, mantun salat wiridan. Ini namanya mereka ini trik ini dikumpulkan tanpa mengganggu prosedur. Ini pekerjaan tugasnya para ulama kita. Kita berutang budi pada beliau. Yang dilakukan ulama kita menggabungkan trik-trik yang ada di kitab Mu'tabaroh, tidak melanggar prosedur fikih. Inilah yang disebut aplikasi. Kumpulan aplikasi itu kalau ini ada koridor tertentu, itulah disebut thariqah. Maka barang siapa yang mengaku thariqah tetapi tidak melalui tahapan-tahapan, itu sama kayak orang mau hamil fokusnya di trik sama treatment obat kuat tapi melupakan prosedur. Akhirnya gak mlebu carane hamil ya. Bisa. Siap ya? Sallallahu Muhammad. Kana ono An-Nabi sapa kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Idza shalla ing dalam ikun dalam nalikane salat sapa kanjeng Nabi Muhammad. Istighfaro ketika rampung salat istighfaro mongko maca istighfar sapa kanjeng Nabi Allah yang Allah salasa marrat ing 3 kali. Monggo
Pernah nggak kita meninggalkan sholat, mari wirid, sak kesusu terus belas gak mau coba apa? Pernah, gak pati NU berarti. Iya kan? Kalau kita NU cekelan insya Allah kita cekelan. Nah kalau saya pakai kebetulan dijajah sama Yai, terus kemudian ingat ternyata ada di Wasiatul Mustafa, kebiasaannya Sayyidina Ali ini buatan 3 kali, tetapi 5 kali. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya itu 5 kali. Berarti kita lupa sangkan paranging dumadi. Nek ora wirid. Malam yarid kalkorit katanya Mbak Yai Bian. Sapa wonge sing ninggal wirid koyo kirik. Mari iku menjelasno mari salat Jumat berangkate awalan gak prosedur iki. Gara awal mari ngono mulai ngeloncati wong pas isik wirid itu. Jadi akhirnya malam yarid kalkorit kalkirtun. Sapa wonge sing gak wirid pas Jumatan kok manggok ngarep maksudnya ngono. Loncat-loncat kok kirik iku. Kok kirik apa? Koyo kethek. Kayak monyet katanya. Iya loncat-loncat. Iku awak dhewe. Makane akhirnya ben gak koyo wirid, gak koyo kirtun. Akhirnya manggon buri iki kula iki. Manggon kuri aman. Akhirnya kari mari ngene. Ya ampun, saya tuh punya kiai yang kemarin Yai Fathul Jawad itu. Itu pertama ana iki Mbah Yai kok nang buri ya ngono. Itu telaten itu. Dulu ndak kurang ngerti, baru ngerti oh iya. Ada Yai yang di tengah. Ya kudu lah masuk kiai dadi striker kabeh. Kula ngoten akhire. Ya ono sing dadi back. Nah, tentu prosedur pakai ilmu. Lah kita yang nirunya kan pakai back terus toh. Pengene, tapi enggak pakai ilmu. Enake tok tiba enake. Kiai Salam Muhammad. Lah, sebelum saya lanjutkan, saya teringat dalam kitab Syu'abil Iman. Qaumi Utughyan itu Mbah Nawawi menyitir dawuhe Hatim Ibnu Alwan. Hei, teman saya untuk menjelaskan hubun Nabi. 3 ini jangan kamu percayai tanpa melibatkan 3. Menurut saya ini untuk menjelaskan yang pertama adalah man idda'a, orang yang mengaku min ghairi wara. Orang yang ngaku wirai bi ghairi tanpa menapa? Tanpa meninggalkan keharaman. Kata Ibnu Halwan, ini indikator ini termasuk ngaji indikator. Jangan percayai orang kalau dirimu ini mengaku wirai. Wirai ini contohnya napa? Mau gawe waktune digawe catur remian karena mengganggu buang waktu. Ngombe karo ngadeg. Berjalan ke pasar, itu kan contohnya itu. Omongin nang warung, aja sampai nang warung itu wirai, enggak pantas gitu kan. Nah, wirai itu bener, jangan percayai aktivitas wirai kalau tidak disertai meninggalkan muharramat, keharuman. Kalau kita ini misalnya ngaku wirai, aku wirai. Sampai nyangkruk lho mo. Ngaji wis nyangkruk mo, akhirnya mari ngaji mulai. Naudzubillah ngono. Tetapi isik doyan haram. Ini fahuwa kadzabun kata Hatim bin Alwan. Ini termasuk indikator. Ini untuk diri kita sendiri, muhasabah, untuk kan judulnya muhasabah. Terus kemudian yang kedua adalah man idda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ngaku seneng Kanjeng Nabi, tapi bi ghairi mahabbati fakrin, tanpa menyertakan cinta nang orang fakir miskin, fahuwa kadzabun. Dicek wae awak dhewe seneng selawat, ya Allah, sayyidillah. Ya nafsuti, saiki sing viral itu. Dia senengnya karena viralnya atau karena kadzab atau tidak diri kita ketika ya nafsuti itu ya. Iku awak dhewe seneng TikTokan atau seneng selawatane. Seneng jedeg-jedege selawatane meskipun dalam level tertentu bagus. Masih kategori bagus. Kata Hatim bin Alwan wa huwa kadzabun. Awak dhewe sing model ngene iku kadzabun. Kadzabun itu akeh banget goro.
Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mencintai ngaku cinta Rasulullah tapi isik suudon nang ulama, suudon gak seneng nang para habaib, para dzurriyyatur Rasul, ya, irsi Rasulillah, ahli waris Rasulillah, baik ulama maupun bin nasab bin ta'allum atau bidirosah, maka yo kadza pun. Nah, dijelaskan dalam kitab Fadlul ya Allah, Ikhyaul Maid apa fi bayani fi fadli ahlul bait. Itu ada kitab jelaskan itu. Yang ketiga apa kata Hatim bin Alwan, jangan percayai orang-orang ya cinta akhirat, ngaku cinta akhirat tapi pelit. Kata Ibn Alwan, Hatim bin Alwan gitu. Bukankah, dan itu benar, saya saksikan sendiri. Justru yang bermasalah di perdagangan hari ini, bisnis itu, yang justru banyak penipuan di berita, termasuk saya juga mengalami, itu adalah yang berlabel syariah. Syariah ini viral gak apa-apa. Syariah itu luar biasa. Lah ini hati-hati sampean golek cewek, calon cewek terus wah kerudungan bagus. Syariah. Saya biasa nyebutnya itu kaum subhanallah banget. Itu enggak nalar kepakai Ibnu Athaillah itu. Subhanallah kok banget itu loh. Ya, kita diminta jadi sudah masya Allah subhanallah masya Allah banget. Emang ono masya Allah enggak banget. Emang maha suci Allah ono sing levelnya enggak sepatutnya suci gitu. Itu berat sih itu. Oke. Saya tambahi setunggal agak cepat. Masalah Muhammad. Oke. An-nahyu anisyakki fillahi ta'ala. Larangan larangan wanti-wanti anisyaki saking perilaku mamang meragu fillahi meragukan Allah. Sing terkenalin anak apa namanya? Ya Allah. Idzoni abdi itu hadis qudsi. Oke, larangan untuk mamang nang Allah. Meragukan Allah. Kam utawi pirang-pirang, piro-piro ya. Fika iku tetep ing dalem sira. Minal kawamin yang terakhir ada kawamin, ada kawain dalam nuskah satunya. Al kawamin ini diartikan samar. Tapi di penjelasan ta'likan ini ada al kawamin bisa al kawain tetapi wal aslah al kawamin. Al kamin itu samar. Ay al umur al kaminah fil batin al mukhtafiyah. Berarti dijelaskan samar apa? Ibnu Athaillah menjelaskan kawamin itu hal-hal, kalau dalam makna sederhana itu penyakit hati yang samar. Gitu. Al-kawamin itu piro-piro al-kamin, ay al-umur al-kamina fil batin dalam hati al-mukhtafiyah. Jadi yang menipu. Penyakit hati tapi menipu, tipis. Diarani gendeng kok tapi kok pinter, akhirnya muncul schizofrenia misalnya gitu. Itu kan gak gembel kan, schizofrenia kan gak gembel. Itu penyakit anyar iku mbuh. Biyen pokoke angger wah angel wis wae lah. Itu kawamin, penyakit hati yang sulit untuk kita sadari diri sendiri. Ngono nggih. Al kawamin itu hal-hal penyakit yang samar gitu aja. Pirang-pirang fika di dalam dirimu itu minal kawamin ada napa? Bayane saking pira-pira penyakit hati kang samar oleh deteksi. Ini sulit kita deteksi. Faida uridat nggih. Iso uridat. Karena di yang lain ada nusuh faida uridat, kalau makna uridat dulu. Faida uridat dalam melalekane ditekakake, diwiridkan. Alaiha ngatasi al kawamin. Ya, diobati, diwiriti sapa opol kawamin cara bahasa Jawa ning ngono. Al wiridatu opo pira-pira al waridat. Waridah itu dalam dunia tasawuf ya hal-hal yang datang. Tapi makna yang sederhana saya pengen maknanya gini. Dalam nusa penjelasan yang lain makna sederhananya gini. Banyak sekali di diri kita ini ada penyakit hati yang samar. Tetapi faida uridat ketika kita lakukan wirid, diwiriti al-waridat itu wirid.
Anggap saja wirid itu, zikir wirid itu. Atas penyakit yang samar itu adharat mongko menjadi jelas atau menjelaskan opo alwaridat ha ing kawamin. Kalau kita pengen mengetahui diri kita ini penyakit yang samar-samar, maka wirid lah. Wirid itu kan zikir yang rutin. Itu wirid. Nah, awak dhewe pernah nggak mikir ini? Selalu wirid burdah, wirid waqiah, pengen suge, pengen iki, pengen. Padahal nggak pernah pengen masuk ke diri kita untuk muhasabah. Awak dhewe jarang yang begitu. Ngono iku nek wirite gak mandi, nage. Jare ini waqiah suge, aku gak suge-suge. Jare la ilaha ngeten iki. Ternyata kita berarti pengen bonus melupakan muhasabah. Itu wa adhamuha lan utawi paling gede-gedene al-kawamin. Kalau di nuskah sampean apa? Al-a'dhamuha dzamban apa dzambun? Dzamban. Kalau di sini dzamban, kalau di nuskah sini dzambu. Jadi kalau dzambu berarti dzambu syakki. Kalau di sini sampean berarti sama a'dhamuha utawi paling gede-gedene al-kawamin penyakit ati sing samar, dzamban paling gede apane dosane, ya. Asyakku iku mamang meragukan fillahi ning Allah. Wasyaku utawi mamang fir rizki ing dalam rizki, syakun iku yo artine mamang meragukan fir roziki ing dalam zat kang ngekei rizki. Ragu atas dikasih rizki atau tidak, dapat bonus apa tidak atas feedback yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, oleh respon pora, itu sama dengan meragukan yang memberi rizki. Adunya utawi donya ahqaru iku luwih hina min ayu ala tinimbang yen to di napa? Asgoro. Oh niki ahqor. Enggak ada di sini. Ditalikannya enggak ada. Asgor pakai shot, ghin kecil itu nggih. Ini artinya ngeten. Kalau ad-dunya ahqoru berarti lebih hina. Artinya sama, peorasi, apa maknanya kecil. Rendah. Dunia itu lebih kecil atau lebih hina gitu maksudnya. Sama. Berarti bisa ahqor, bisa asghor. Ya namanya dulu itu maklum saja karena beliau ini di era-era ketika percetakan atau tulisan ini khat ini belum ini ya kayak di era-era tabiin sufi-sufi kayak Abdul Harith al-Muhasibi itu ya maklum wong dulu makanya di sarah-sarahnya kitab misalnya Mbah Nawab nyari kitab wa as-sa al-mustatsalah sa yang di titik 3 pernah nggak baca itu di sarah ya mesti toh sa kok titik telu berarti dulu teks matannya itu gini toh nggak ada titiknya sebelum ditemukan oleh dulu kan gitu Al-Quran jim al-mu'jamah jim sing duwe titik emang titik jim gak duwe titik ono jim gak duwe titik gitu kan ono al-muhmalah gitu kan sing kosong gak ono ya mesti hak kosong masuk kan gitu kan kan baca di sarah-sarah itu artinya Mbah Nawawi nopo sareh-sareh niku menjelaskan dulu matanya tidak ada titiknya. Shot kaledot ge sami. Nah, iki dijelaskan ahqor asghor kemungkinan ge sami di ngetiknya. Sami-sami bener ya. Dunia itu kecil, sangat kecil sekali min ayu ala saking yen to diberatkan, dibebani gitu loh, dipilih. Apa hamuha apa kesusahan donya. Dunia itu terlalu kecil hasilnya atau terlalu hina kalau kita napa? Berarti apa? Kita pilih. Terus napa iku? Ghin nggih. Saghurat cilik. Al himamu apa pira-pira himmah.
Himmah iku cita-cita atau sejone ati, keinginan yang tinggi, yang baik, suci. Kecil sekali keinginan-keinginan itu, fa'alat kemudian mongko dadi abot ngebotake ya. Apa himam sogiron ing cilik. Keinginan maka jadi kecil lah himmah-himmah itu kalau cita-cita tinggi itu akan jadi hal kecil kalau kita arahnya ke sesuatu yang kecil. Lah iya dikon wirid waqiah iku himmah waqiah itu kan tinggi. Ternyata mong pengen ngelunasi utang sing jumlahe mong 1 juta. Ya akhirnya himmah itu yang besar itu ya jadi cilik. Jangan salahkan jarine maca burda iso mahabbah, ternyata aku ditolak misalnya. Terlalu kecil. Maka dawuh Mbah Yai saya, kenapa seringkali kiai-kiai Jawa ini ketika kita punya masalah disantet atau kita masalah tidak disenengi wong, itu justru kadang napa zimate napa wirite niku mboten keng Al-Qur'an. Karena ini sohurat jadilah kecil al-himam, sesuatu yang tinggi. Fa'alat sogiron kalau tujuannya kecil, terlalu remeh Al-Qur'an kok. Nah, ada anggapan, saya punya teman, saya pengusaha di sini termasuk pengusaha. Nuwang iki. Ya aku padahal mondok Al-Qur'an kita waca nek jarene iki digendam terus iki waras. Terus akhirnya awakmu nek gak duwe aqidatul awam, tauhid sing jelas, berarti Al-Qur'an gak fungsi masuk ngono. Berarti mamang, syak. Hati-hati ini. Cocok mamang. Sing kaya ceritane tidak selalu membersamai itu memiliki. Iku basa Jawane lagune Deni Caknan iki lho. Gak duweni iki lho. Nggih. Ya. Sogurat al-himam fa'alat sogiron. Nah maka kalau sampean punya cantolan motivasi nyenengin anak kiai ya, kok judulnya hanya karena dia sangat unyu-unyu terus itu. Dengan motivasi aku nek nikah iki ya Allah, mugi-mugi kecipratan barokah bapak itu beda Pak. Motivasi ini beda Pak. Aku pengen ngaji nang Pak Zen ben lulus cepet, itu kecil itu. Ben duwe untuk bojo sing ayu, kecil itu. Falau kunta mongko lamun ana sira ana iku kabiron iku gedhe laul ta mongko memberatkan sira, memilih sira, memilih ya al kabiro ing sesuatu yang besar. Ya Allah bi barokati burda bi barokati simtuturor mugi-mugi jenengan ya segera dapat rezeki untuk nyaur utang 1 juta. Lah ya Allah mengono di nek kita berpikir besar, maka sesuatu yang kita wiridkan itu untuk orientasi yang besar. Man ala mongko ta sapane wong ala kang iku lamun ngebotake sapa wong, memberatkan prefer to la alhamma ing kesusahan atau gundah atau perhatian lebih asogiro ing perkara cilik wa tarokalan lan kemudian juga meninggalkan sapa man alhamma ing kesusahan atau perhatian keprihatinan al kabiro ing perkara kang gedhe istaslafna mongko menganggap istaf'ala itu maksudnya milang-milang ndek surfla asfal maka menghitung sapa ingsun ingsun aklahu ing akale wong mau. Kalau ada orang barang siapa yang memberatkan memilih kesedihannya itu untuk perkara yang kecil, jadi himmahnya atau perhatiannya itu justru kepada hal kecil kemudian meninggalkan hal besar meskipun sing diwaca burdah, sing diwaca Al-Qur'an, maka kedawuh Imam Dhathaillah orang itu saya masukkan kategori cilik. Akale cilik. Misalnya Muhammad. Makanya termasuk saya niatkan tadi teman-teman ngaji saya niat ingsun ngaji gak pinter gak popo. Nah niat ingsun ngaji gak paham-paham gak popo, itu berarti pengen membesarkan akal mereka. Ngelakoni sira atau berdirilah, lakukanlah anta ya sira bima melakukan hal
perkara yalzamu kang lazim atau mesti atau wajib apa ma ing sira. Lakukanlah sesuatu yang sudah menjadi kelazimanmu atasmu, yang sudah diwajibkan atasmu. Contohnya apa min wadhaifil ubudiyah saking bayane saking pira-pira wazifah, tugas atau bagian laku kawula. Nah, ngoten kula bahasa Jawa. Karena laku ubudiyah itu bebas. Kalau dalam sufi ya enggak harus salat, enggak harus mahdhah, tapi laku penghambaan. Wa huwa lan utawi Allah yakumu iku jumeneng sapa Allah nggih bertindak sapa Allah laka marang sira bima terhadap sesuatu iltazama kang wis netepake Allah sapa Allahu ing ma. Allah niku akan melakukan merespon sesuatu atau meresponmu sesuai sesuatu yang sudah ditetapkan diwajibkan atasmu. Jadi kon nandur apa ya Gusti Allah bakal nyukuli iku. Ayar zuku ana inda abdidon nibi. Ayar zuku ana to ngkei rezeki sapa Allah al-ju'la ini apa dimanai hewan ini. Lalu di terjemahan-terjemahan itu bedegel itu apa? Lah itu aku yo mikiri. Nah ini al-ju'la ini bidhammil jim al-mu'jamah. Nah, iki lagi tak contohno. Aku baru baca taklikan. Kan iso wae kaya zakaro diwaca kapan diwaca zikir, kapan diwaca ja'ala. Ini bisa jika ja'ala bisa. Lah ini bil dhammil jim dijelaskan dan murid-muridnya kan tahu. Dulu Mbak Ibnu Athaillah membacanya bukan ja'ala tapi al-ju'ala. Bi dhammil jim. Loh, di situ mim. Pundi. Al kalau mim berarti al onto. Nah ini di sini dua nuskho ini sama ini ain. Nah, sampai diberi catatan kaki itu al ju'ala bidomil jim al mu'jamah. Jim sing dikei titik ya mesti toh gitu kan. Berarti dulu teks ini tidak ada harokat dan titiknya. Wa fathil ain dan fathah ini berarti ju'ala al muhmala ain sing gak ono titike ya mesti to ngono kan. Berarti itu harus narasi ini harus kan teks lama ini. Berarti al ju'ala al muhmala itu artinya dawab hewan melata. Berarti contoh jamal, contoh al ju'al. Ini contoh. Intinya yang dikehendaki makna yang dikehendaki menatoila adalah hewan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi maksudnya gitu, wis enggak apa-apa, mbok kei kucing ya enggak apa-apa. Iku makhluk sing elek. Gitu. Iya, karena dulu ada yang iki awakmu jenenge jual elek. Oh gitu. Ya ini berarti kan ada makna kenapa memilih tidak jamal, tetapi versi nuskho 2 ini jual. Nah, nanti tak terangkan. Berarti Ibnu Athaillah lepas ini. Ayar zuku ono toh apakah Allah itu memberi rezeki al-ju'al? Ing hewan al-ju'al, hewan sing kira-kira gak ono mbuh apa lah, gak ono kanggone mbuh apa iku. Ono kupu melata sing biasanya hinggape ning kotoran iku apa jenenge? Nek laler kan bisa mencul awak sampean kan. Apa iku? Lah itu. Kira-kira kaya iku. Wal waza lan ing cecek. Waza itu cecek. Wa banati wirdan lan nabat. Ini banat. Nah, ini kan nuskho satunya. Enggak apa-apa ini dicek satu-satu. Ini wabanat bukan nabat. Nek nabat berarti tumbuhan. Apa wirdan itu apa? Ini diterjemahkan ya bintu wirdan kalau di nuskho satunya. Berarti kewan-kewan wirdan. Wis intine kewan ya. Tapi maksudnya kita tangkap sudah. Wayan salan lali kemudian lali sapa Allah ayar zuqa ing yen to ngrizken kei rezeki sapa Allah ka ing sira. Maksudnya gini. Apakah Allah kamu pernah mikir apakah Allah itu kan memberi rezeki nang hewan sing paling welek.
Wis paling elek wis gak nglakoni. Cece kewan-kewan liyane, kalau jamal berarti unta, terlalu baik gitu. Terus Allah terus lali ngekei rezeki sampean kan gak toh? Maksudnya ngene iku. Qala Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Iki meyakinkan kita bahayane napa? Ragu nang Allah. Dadi santri kok isih ragu, meragukan waqiah, meragukan ngaji, meragukan barang siapa idza maratum biradil jannah farta'u terus isih ragu. Ya berarti awakmu gak pati yakin. Wong sing kewan sing gak nglakoni apa-apa wae dikei. Padahal perintahnya apa? Berarti eling wa'mur ahlaka bis-shalah. Lakonono salat wastabir sabaro 'alaiha nglakoni salat. La nas'aluka janganlah tanya. Kira-kira artinya gitu. La nas'alu ora minta sapa kita ka ing sira rizkon ing rezeki nggih. Nahnu utawi ingsun Allah narzukuka bakal gawe rezeki sira. Wal aqibatu littaqwa utawi akibat atau pungkasane iku ya atau dampak atau hasil panennya itu bagi orang yang bertakwa. Mosok ngeragokno ayat ini Muhammad Muhammad. Kuluman utawi saben-saben wong kana kang ana sapa man. Setiap orang yang muraian iku ngrekso njaga nggih li hakikilai maring hak ya Allah nggih la yuhdisu ora bakal nganyar-nganyarake sapa Allah hadasan ing perkara kang baru fil mamlakati ing dalem kerajaane Allah illa alama angin yen to paring ngerti sapa Allahu ing man. Setiap orang yang menjaga hak Allah maka Allah tidak akan menciptakan sesuatu baru di kerajaannya, di kekuasaannya kecuali orang tadi tahu. Pertanyaannya, apakah kita diberitahu? Imam Datoilah ngono. Ini hubungannya sama kasaf yang penjelasan taklik itu. Lo menjelaskan aja, lanjutkan aja. Misalnya Muhammad. Nadhara pernah melihat nggih, nadhara ningali. Ba'dhuhum sapa sebagian ulama sufi. Ila ba'di jama'atin. Sami. Kalau di nuskha satu ini ila jama'atin langsung enggak pakai ba'd. Intinya sama. Suatu saat sebagian ulama itu pernah melihat ila ba'di jamaah terhadap umat atau jamaah santri masyarakat. Faqala mongko dawuh sapa ba'dhum hal fikum monoto fikum iku ing dalam sira awak sira kabeh man utawi wong ida ahdasa ing dalam nalikane membuat hal baru nganyar-nganyarake Allah sapa Allah fil mamlakati ing dalam kerajaane Allah khatasan ing sesuatu hal yang baru aklama mongko ngekei ngerti memberitahu sapa Allah hu ing man. Pertanyaannya, suatu saat ahli sufi ulama zaman dulu ini mengatakan terhadap santrinya, apakah di dirimu, di kalian itu, di antara kalian ada orang yang ketika Allah membuat sesuatu hal baru, menciptakan sesuatu hal baru, hadas itu bisa kejadian. Misalnya di kalam ada Arab itu ada mal hadas. Jadi apa yang terjadi? Itu hadas. Bukan hadas il hadis lorof il hadasi lo ya. Muhadasah niku nggih. Lah kalau Allah itu ngekei weruh, ngekei sesuatu apa menciptakan sesuatu. Dawuh apa-apa gitu ya. Dalam kerajaannya Allah, dunia akhiratnya Allah ini kehidupan ini. Terus orang itu diberitahu. Wah, ini pasti bingung. Qalu mongko ngucap sapa jamaah lah gak ya apa para guru, para sufi. Maka faqala mongko jawab mengucap selanjutnya sapa ba'dul ulama lahum kepada jamaah mau sing ditakoki gak roh. Jawaban mung siji, ibku nangis sira kabeh. Tangisilah kalian ala anfusikum mengatasi diri kalian. Kalau lanjutaken maksudnya piye? Karena al mutaqaddimun sapa orang terdahulu minas salafi saking golongane wong kang kuno salaf.
radhiyallahu anhum yasaluna iku padha takon sapa salaf sapa al mutaqaddimun asyakhsa ing seseorang an halihi tentang tingkah atau kondisi syakhs dirinya liyastathira napa iku pakai shin apa tha. Kalau di sini ada shin, kalau shin berarti maknanya saya cari di kamus itu mencari isyarah tanda. Itu kalau yang pasnya di situ. Kalau di sini tidak dijelaskan. Nah ini 3 teks beda-beda ini, 4 malah. Oke, tak teruskan. Saya memilih pakai shin dulu. Liyastashiru drapun yento utawa krana drapun yento basa kunone krana yento golek isyarah sapa al mutaqaddimun minhu sangking asyakhs asyukra ing syukur. Tapi kalau istathira itu kemungkinan bisa athar niku. Ada dampaknya ndak gitu. Ada konsekuensinya ndak, ada tandanya enggak gitu. Wan nasu lan utawi menungso al yauma ing dalem iki dina jaman itu ya yang bagi ku yento suyukjo yang bagi ku suyukjo ayat allayas alu apa yento ora takon sapa annas fa inna kenapa fa inna ka mongkostune sira insal tamangun lamun takon sira sapa sira tastasira nek tastasira mongko mencari isyarat mencari kode nggih. Kalau tastasira berarti amrih athar dampak minum sangking anas. Di nuskah satunya di sini minum enggak ada, tapi langsung asyakwa ing sambat. Nonton nih, ada minum enggak di situ? Ada, enggak ada. Nah, kalau ini ada, artinya sama. Jadi maknanya gini. Ini selanjutan dari nadhara ba'dhum ila ba'di jamaah. Apakah di kalian tahu ketika Allah menciptakan sesuatu di kerajaan ini, kamu diberitahu? Jawabannya pada Pak Dewi. Apa ya? Kau nak garui. Maka orang salaf dulu itu tanyanya begitu. Ketika kepada santri, awakmu mari maca waqiah, wingi apa ya Allah, aku keduten. Misalnya gitu ya. Orang dulu tanya gitu, ulama dulu. Tetapi jawabannya kan orang dulu tetap nggak ngerti, berarti ya Pak Dewi gak ero hasil ini. As-sholatu tanha 'anil fahsya wal munkar belum berfungsi. Awak Dewi aku ngene ya Allah, cek atoe arek awak iki ngono. Kula ngoten. Lah tetapi Imam Dantailah hari ini sangatlah tidak patut untuk kita ini menanyakan tentang tradisi orang ulama salaf. Pak Zain teko nang santrine. Awakmu ngimpi apa wingi? Karena apa? Ujung-ujungnya kalau kita tanya tentang halnya, kondisimu saiki ya apa le? Saiki wis lulus, wis gak nang waqiah, terus pulang. Tanya Pak Zain apa? Wajar kan? Kalau dulu dia pasti cari isyarat. Cari dampak apa sih dimaksud Pak Zain kok tanya saya sebagai santrinya, alumninya. Tapi orang sekarang ndak, ujung-ujungnya sambat. Jadi piye kabare? Iku mau obrolan biasa saja. Sini anjuran Ibnu Athaillah nek awakmu duwe santri, duwe jamaah, gak usah takon saiki. Keadaanmu piye saiki. Ujung-ujungnya sambat. Awak dhewe kan gitu kan. Piye le awakmu suwe gak ngaji saiki piye ngono. Sing diomongno sambat. Loro kabeh. Terus kiai ini Pak Zain iki ate sambat nang sapa suwe-suwe gitu kan. Oke, an ba'din nabashin diceritakan saking sebagian an-nabashin. Nabashin itu wong sing biasa duduk penggali kubur yang niatnya untuk golek mori. Sangat Jawa sekali toh. Wong Jawa no ya. Berusaha golek kubur, mencari mori, terutama sing malam Jumat apa gitu kan, dampaknya luar biasa gitu kan. Ya nabashin itu artinya itu. Diceritakan dari penggali kubur yang pengen mencari mori istimewa ya, ules apa bahasanya? Kain kafan. Annahu stuhune wong tabai iku tobat sapa wong ilallahi maring Allah taala nggih. Sami.
Faqala mongko ngucap sapa wong al yauman ing dalem siji dina li syaikhi maring gurune. Suatu saat di antara orang penggali kubur yang pengen mencari gali kubur, bukan gali kubur sing mendemahit loh, ndak. Dia memang lelaku, ternyata tidak ada di Jawa. Di Afrika mistik begini nih ada. Itu namanya Nabashin. Di antara mereka suatu saat ada di antara Nabashin yang bertanya tobat, ya, sudah meninggalkan penggalian kubur yang pengen cari jimat itu, cari togel gitu ya, cari isyarat itu loh. Ya makanya saya kenapa tadi itu yang bener nuskoh shin bukan sa, paham ya? Itu pakai isyarat. Ujung-ujungnya murid itu cari isyarat saiki ditomboi togel, bukan untuk dirinya muhasabah dirinya. Aku mengimpi apa? Digoleki nang Ibnu Sirin. Kitab Ibnu Sirin. Wah, ono mimpi ngene walah. Wong ngimpine sampean pas junub ya mbok goleki. Apa tanda-tandane aku ngopi ambek Pak Zen. Terus mari diceluk jarine kon selawatan. Wah, dipikir serius. Gak usah dipikir. Iku jelas gak ono isyarah. Gak ada dampaknya kita cari. Ngono bahasane mau ngono. Nah, kembali lagi, satu saat ada tukang gali kubur untuk tujuan mistik yang begitu ya, An-Nabashin. Itu tobat akhirnya kembali sowan kepada gurunya. Dia mengatakan, ya Saidi, wahai tuanku, wahai guruku, hei guruku, Nabastu wis nduduk sapa ingsun. Nek tak manane ngono kurang pas. Wis nduduk golek mori. Ngono maksudnya ya. Wis nduduk golek mori enggak ada di tradisi Indonesia, enggak ada. Ngertine mong pocong apa film-film ini enggak ono. Nabas tuh wis sudah menggali saya. Nabas itu menggali untuk mencari kain kafan untuk jimat. Alfa Kobrin menggali 1000 kuburan. Fawajatu mongko nemu sapa ingsun wujuhahum ing pira-pira wajahi ahli kubur, mayit-mayit mau muhawwalatan ing napa berubah tahawul anil kiblah mengo saking kiblat. Akhirnya dari tobat mencari kafan ben sakti apa piye gak ero ya. Ternyata 1000 kubur sudah diduduk. Yang dia temukan justru ahli kubur mayat-mayat mau fisiknya melengos dari arah kiblat. Faqala mongko dawuh jawab asy-syaikhu sapa gurune mau, ya waladihe anakku, dzalika utawi mengkono-mengono kejadian itu artinya sampean duduk nabas alfa qabr fawajatu wujuhahum muhawalah demikian ini min syakkihim iku krana min ta'lil. Min wonten bayan, min saking min wonten artinya ta'lil itu krana. Min syakkihim krana arae napa? Mamange ahli kubur mau. Fi rizqihim ing dalem rezekine ahli kubur. Nyambung ora? Kalau dulu ini terjadi, nek saiki apa ya Allah apa ya? Saiki dadi film azab. Makanya sekarang dawuh menembetu ilah apa? Ini artinya an-nahyu an-nisyak fillah. Makanya jangan sampai kita ini mamang nang Allah, mamang nang bab sing dijanjikno Allah. Janjine ngaji nglebur dosa, janjine ngaji awak lan keluarga iki dadi lan apik. Iku ya kudu gak oleh mamang. Makanya saiki jarene Ibnu Athaillah mau wis iki critane biyen kana al-muqaddimun. Wong salah biyen ngono, muridé kok aku kok wingi ngimpi ngene jadi isyarah kode tentang perbaikan dirinya. Tapi kalau sekarang ndak ditomboki nek ambek wong sing gak ngaji. Ngimpi apa cecek? Waduh. Ngimpi apa? Nomere ngono ya. Unta akhirnya dadi piro gitu. Lah, maka yang terjadi sekarang adalah kita ini orang sekarang seyogyanya sebaiknya kita enggak usah tanya kabar tentang jamaah kita. Maksudnya ojo sithik-sithik
piye awakmu piye, itu pasti sambat, nggak menggali isyarat, nggak menggali makna hikmah dari yang pengen kita tanyakan. Maknane apa sampene? Aku kok ngene, berarti pasti ngepik-ngepik awak dhewe. Ayo, kula ngoten biasane. Kula disyarat mimpi manten burdan ngimpi ngenten. Iku pasti jatuhnya itu godaannya itu ya Allah, berarti aku dicedek nang Rasulullah. Ngono. Jatuhnya makanya gak pati api. Makanya kula niku kemarin ditanya, pantese kula niki nikah napa mboten, Mas? Terus mosok kula istikharah. Lah nek aku gak percaya istikharah. Wong rupamu lho salat ya gak pati ngene istikharah gitu. Akhirnya istikharah ini bermakna gambling, gimana random itu loh. Maka cara terbaik saya biasanya napa? Nggih ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, nggih. Was'alu ala dzikir in kuntum la ta'lamun. Ay ahlul ilm, tafsirnya begitu. Nah kok random akhirnya ini. Mbah Yai kula ngeten wis ka. Nek kula ngapunten, kula jarang ngomong istikharah pasti karena masih punya ibu, nggih ke ibu. Masih punya kiai yang ya jadi rujukan saya ke kiai. Ini bersanatnya tradisi Ibnu Athaillah. Ini kalau minhum, ngapunten minhum di luar NU. Ini pasti hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kamu ini harus istikharah. Gitu kan? Akhirnya sholat tahajud, sholat istikharah, orientasinya sholat istikharah. Nek level kula kok enggak mantep. Nek anjene pengen sholat istikharah ya karena perintah. Bukan karena mencari kode. Mugi-mugi ngaji ini semakin kita diarahkan prosedural, semakin pada tahapan-tahapan yang dikehendaki oleh Ibnu Athaillah kali ulama-ulama terdahulu. Ihdinas shiratal mustaqim wa adamus su'al minallah wa alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.